Nah itu dan sempadannya yang harus dijaga supaya tidak ada okupansi pembangunan-pembangunan yang dapat memperkecil badan danau. Pernah ada kejadian banjir, cuma tidak sebesar ini. Halo, selamat datang di Sudut Lain. Kita akan cerita dari sudut yang berbeda yang tidak pernah ditemukan di cerita-cerita di permukaan. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa dari BWS. Selamat datang, Bapak Gunawan. Kalau boleh tahu, Bapak Gunawan sebagai apa, Pak, di BWS, Pak? Ya, saya selaku Kepala Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai. BWS itu Balai Wilayah Sungai, Oke. di Penida, di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Oke. Udah berapa tahun, Pak, di situ, Pak? Sudah lama. Udah lama? Ya, 3 bulan. Saya kira lamanya itu udah 3 tahun atau berapa gitu Ya, kan? baru 3 bulan saya di sini kemarin. Kalau 3 bulan itu udah jalan-jalan kemana, Pak, di Bali, Pak? Ya, paling jalan-jalan di seputar kerjaan aja. Oke. Gitu. Karena memang lokasinya di Denpasar, jadi ya di sekitar Denpasar aja. Atau setidaknya jalan sedikit-sedikit lah ke pantai. Ada kerjaan juga di sana. Oh gitu. Kalau kemudian, nah kita kan ngomongin Balai Wilayah Wilayah Sungai ini, Wilayah Pak. Sungai. Cakupan dari kewenangan dari ya. BWS ini sejauh mana? Ya, jadi kami dapat amanah dapat tugas ya dari Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU. Kami di BWS Bali Penida ini pekerjaannya atau ruang lingkupnya itu yang pertama konservasi sumber daya air. Oke. Itu seperti mengkonservasi atau melindungi sumber-sumber air seperti embung, danau, sungai, mata air, bahkan sampai membuat tampungan besar atau bendungan. Itu konservasi. Kemudian yang kedua, pendayagunaan air. Jadi air yang ditampung didayagunakan untuk irigasi, untuk air baku. Untuk air baku, Pak? Ya, jadi untuk irigasi, untuk air baku, untuk pemanfaatan air lah. Itu salah satunya. Jadi ada 2 tadi. Kemudian yang ketiga, pengendalian daya rusak air. Daya rusak air itu kan ya seperti yang kemarin, itu ada banjir. Banjir ya, Pak ya. Kemudian daya rusak air oleh laut seperti di pantai. Dan daya rusak yang terjadi karena air itu pengendalian daya rusak. Kemudian yang ketiga itu sistem informasi. Jadi kita juga mengenai sistem informasi sumber daya air seperti data curah hujan yang perlu kami ketahui, data tinggi muka air untuk bahan kami menganalisa. Untuk kebutuhan, ketersediaan, dan kelebihan air yang kadang-kadang bahkan sering merusak. Nah, yang ketiga adalah kelompok masyarakat. Jadi kita mengayomi masyarakat juga untuk sama-sama mengelola sumber daya air. Oh, berarti ada sinergi juga dengan masyarakat ya, Pak? Betul. Jadi 3 itu hard komponen, yang 2 soft komponen Sisda, dan keberlangsungan penggunaan atau kerjasama dengan masyarakat. Ini kalau saya melihat dari cerita Bapak tadi itu kan kejadian di Bali kemarin itu kan menjadi pukulan yang dahsyat nih, Pak. Betul. Pukulan dahsyat, tamparan yang cukup parah juga buat kita semua ini. Bagaimana kemudian debit air yang muncul, kemudian akhirnya banyak mengakibatkan kerugian, baik kerugian fisik, kemudian ada juga korban jiwa, belum lagi kerugian materi yang lainnya. Nah, dari BWS sendiri, bagaimana pandangannya dengan kejadian kemarin itu? Apakah ini ada sebuah kegagalan sebuah sistem, atau ini belum terindikasi terkelola dengan baik, Pak? Ya, menurut Pak Kepala ini gimana nih? Kan kita ingin tahu juga nih, dari pandangan BWS ini gimana ini? Dari pandangan kami, itu memang ya, kejadian kemarin itu juga sebenarnya tamu besar buat besar kami, ya, Pak. Juga buat saya, karena baru sebulan kemudian kaget, ternyata cukup besar juga kejadian banjir yang terjadi kemarin. Kalau dari cerita-cerita itu, berdasarkan informasi sebelum-sebelumnya memang pernah ada kejadian banjir, cuma tidak sebesar ini.
boleh dibilang dalam rentang waktu 10-20 tahun ini paling besar atau gimana, Pak? Iya, sekitar 15-20 tahun kalau menurut kami itu sudah termasuk yang cukup besar, paling besar. Paling besar ini. Karena kalau dihitung, kemarin ini juga kami mengambil data ya dari teman-teman dari kolega kami atau dari Direktorat Jenderal SDA, kejadian kemarin itu memang kejadian yang cukup besar dan bahkan kalau dihitung secara kalkulasi atau kalau kami bilang secara statistik itu yang terjadi itu Q25 atau debit banjir yang terjadi di atas 25 tahun sekali. Jadi memang curah hujannya yang cukup besar kalau kemarin kita melihat dari data BMKG ya, memang itu juga termasuk yang dikatakan ekstrim. Curah hujan yang ekstrim. Kemudian diperkuat juga data kami dengan pengukuran data curah hujan kami dari Direktorat Jenderal SDA dan data pengukuran tinggi muka air di sungai itu memang cukup besar. Nah, kan 25 tahun sekali dalam artian kejadian yang terjadi 25 tahun sekali. Bukan berarti setiap 25 tahun, bukan. Tapi saya baru mau nanya Pak. Periodnya itu kejadiannya ya sekali dalam 25 tahun, tapi nggak kemudian nanti 25 tahun terjadi lagi, belum tentu. Karena bisa jadi besok terjadi lagi, terjadi lagi seperti itu. Ini kan menjadi pertanyaan masyarakat waktu kemarin saya baca dari beberapa komen ya, kalau saya lihat ini di beberapa sosial media. Di situ disebutkan bahwa apa nggak gara-gara lupa buka pintu air. Nah, ini kira-kira gimana tuh, Pak? Kalau kita melihat kemarin, sebenarnya infrastruktur yang ada ya di tempat kami itu dengan debit banjir atau curah hujan yang terjadi kemarin, itu hanya sedikit di atas ketinggian infrastruktur kami. Tapi tetap meluap, kecil. Kemudian yang bikin menjadi penambah semakin signifikan ketinggian muka air itu, ketika air yang masuk ke dalam sungai tidak lancar terbuang ke laut. Berarti ada penyumbatan. Banyak obstacle penyumbatan ya di sepanjang sungai. Katakanlah obstacle itu bangunan melintang, ada jembatan, ada bendung, kemudian ada trash rack. Nah, sebenarnya bangunan melintang itu yang tersumbat oleh ketika aliran air masuk, hujan membawa material-material alami maupun material-material non alami. Yang material alami seperti rumpun bambu. Kalau kita melihat bambu itu kalau sekali hanyut nggak cuma satu batang, tapi satu rumpun. Sekalian akar-akarnya. Nah, kejadian-kejadian kemarin kita melihat di bangunan melintang sungai kami itu tersumbat di jembatan, di trash rack, kemudian ada di tiang-tiang itu juga. Itu ketika rumpun bambu itu atau potongan kayu itu menyumbat, kalau jalannya lurus seperti ini mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata melintang, sehingga air terhambat. Ditambah lagi ada banyak material non alami seperti sampah, kemudian tadi ada bambu-bambu kecilnya juga menyumbat. Itu kalau boleh saya bilang sehingga ini airnya meluap. Reuni semua di situ, Pak ya. Betul. Jadi terakumulasi ke sana. Dan banyak titiknya, nggak cuma di atas, di bawah. Tapi kalau kita melihat kemarin banyak sumber-sumber yang meluap, katakanlah di Taman Pancing, Wangayun. Kalau dengan berbagai persoalan seperti itu, strategi yang kemudian BWS keluarkan untuk menormalisasi aliran sungai ini, dan kemudian lebih jauhnya adalah mengantisipasi. Apa yang akan dilakukan BWS, Pak? Ya, mungkin untuk jangka pendek ya. Jadi kita punya ada jangka pendek, jangka panjangnya. Jangka pendek, jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kita melihat bangunan tersebut tentu tidak harus kita analisa. Apakah masih cukup tinggi atau cukup lebar? Ini tinggi sama lebarnya. Betul. Ketika nanti memang ternyata katakanlah kurang lebar, dalam artian itu di tengah sungai itu masih ada tiang, bangunan tersebut kita rekomendasikan untuk dilebarkan kakinya sehingga tidak ada kaki yang berada di tengah sungai atau ditinggikan.
Oke. Nah, cuman itu untuk jangka pendeknya akan sulit ketika harus ditinggikan atau dilebarkan. Oke. Kita akan melakukan pemeliharaan saja nanti. Berarti tentu ini butuh kerjasama semua pihak. Oh ya. Nggak cuma kami selaku pemangku kepentingan di sungai, tapi mungkin bantuan dari stakeholder lain, pemerintah lain, daerah, terutama juga masyarakat. Jangan sampai himbauan kami sampah-sampah yang memang sangat penyumbang juga sebenarnya itu jangan sampai terbuang ke sungai. Ya, belakangan ini juga saya melihat ada viral lagi nih Pak. Beberapa ketika kemarin hujan lagi, beberapa sahabat kita buang sampah lagi nih ke sungai. Ya, mungkin itu yang himbauan sangat kita minta agar masyarakat tidak membuang sampah atau sebenarnya nggak niat membuang sampah, tapi meletakkan di depan rumah tapi tidak diambil-ambil ketika ada aliran ke bawah. Ke bawah, ya betul. Seperti itu yang sangat sebenarnya kita harapkan. Nah, tadi berbicara mengenai program kita tadi ya, kita tetap mau melakukan pembersihan atau setidaknya ada normalisasi. Kemudian kemarin juga yang habis ketika terjadi bencana juga ada bangunan-bangunan yang bolong. Itu tetap harus kita perbaiki. Ada berapa titik yang kemudian dikerjakan oleh BWS sekarang, Pak? Ada beberapa titik, ada lumayan. Kalau kemarin rekomendasi dan akan dilakukan, ada lebih dari 6-7 titik. Saat ini sedang kami lakukan. Sudah dilakukan? Sedang berjalan. Sedang berjalan, sudah. Kendalanya apa, Pak, di titik-titik masing ini? Kan masing-masing punya tipikal topologinya masing-masing, kemudian pasti ada kondisi-kondisi tertentu. Betul. Apa yang menjadi kendala di situ? Ketika kita mau melakukan pembersihan atau penggalian sedimen, kendala paling utama adalah tidak ada akses untuk masuk ke sungai. Nggak ada akses, Pak? Jarang ada akses? Ya. Itu karena jalannya nggak ada, atau karena... Ya memang karena banyaknya pemukiman di sepanjang sungai, sehingga kita mau masuk ke sungai itu susah. Bawa alatnya yang susah atau gimana? Ya alatnya untuk masuk ke sungai karena memang sempit ya aksesnya, dan tidak ada masuk ke sungai space yang agak lebar, sehingga alat akan sangat sulit. Jadi kita milih-milih sebenarnya masih ini. Saya takut tadi kalau nggak ada akses, saya yang punya ukuran agak besar ini nanti takutnya susah masuk, Pak. Jadi kan perlu ditanya serius juga ini. Untuk kita yang punya ukuran yang lebih besar ini bisa masuk nggak gitu? Itu alat. Itu alat ya. Bukan alat. Oke. Ya artinya gini, kan hari ini kemudian itu menjadi kendala pertama. Berikutnya, ketika alat itu sudah di situ, Pak, itu bisa dioptimalkan nggak normalisasi sungai di situ? Ya optimalnya sebatas nanti alat itu bisa manuver. Manuver menggali di bawah kemana? Kalau misalnya space-nya kecil kan, akan ditarik ke bawah terus sampai ada space yang bisa buat kita akses masuk, kita buang ke sana dulu. Baru kita angkat lagi nanti. Kita sudah komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali ketika nanti hasil kerukan atau hasil penggalian normalisasi atau sedimentasi, kita minta izin untuk dibuang di tempat yang disiapkan oleh Dinas LH. Selama ini kalau mau lihat peta dari 6-7 titik sungai itu, Pak, yang terberat di titik yang mana? Yang terberat tentu yang paling besar. Saat ini kami sudah melakukan pengerukan di Waduk Muara. Itu sedimentasinya sangat besar sekali. Itu yang sedang kami lakukan memang setiap tahunnya, dan memang arahan dari Dirjen SDA kita untuk melakukan besar-besaran untuk pengerukan sedimentasi. Sedimentasi itu gara-gara erosi atau ada material tertentu yang di situ, atau apa yang paling banyak ditemukan di situ, Pak? Yang paling banyak sampah. Sampah. Lagi-lagi? Sampah. Iya, memang sampah. Jadi kita sudah lihat kemarin. Jenis sampahnya apa, Pak? Nih biar kita aja pengen tahu juga nih. Banyak di plastik. Kemudian botol plastik. Air mineral. Yang dominan. Memang kadang-kadang kita nemu juga kasur di sana. Motor juga di sana. Motor ada juga, Pak? Ada. Wow. Ini menjadi satu catatan menarik ya. Karena memang pada saat kebawa banjir ya. Iya, betul juga banjir kemarin, tapi kalau yang paling banyak itu memang sampah plastik, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Oke, ini jadi catatan serius juga, karena kan kalau kita melihat sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan melakukan penanganan sampah berbasis sumber ini kan jadi
harusnya menjadi sebuah gerakan penyadaran buat kita semua kan gitu nih Pak. Ya, harapan juga seperti itu. Berarti Inline. menjadi sesuatu yang inline dan ini menjadi PR besar juga nih untuk menumbuhkan kesadaran buat kita bersama. Nah, saya ingin lebih lanjut nih Pak. Kalau dari titik itu tadi yang di Muara titik paling krusial di situ masalah sedimentasi, ada nggak sebuah langkah untuk menanggulangi nanti? Karena kalau yang namanya hujan, yang namanya banjir ini kan semua bisa unpredictable, ya. Semua tidak bisa diprediksi. Ada nggak rencana-rencana yang dilakukan oleh BWS ini biar ketika kejadian tidak terulang lagi? Betul sekali. Ya, kemarin dan sudah kita lakukan analisa ya sedikit, walaupun dalam jangka waktu pendek. Ya. Sebenarnya untuk penganalisa ini butuh jangka waktu yang agak panjang karena kita harus melakukan penelitian atau pengukuran. Ya. Tapi dari kemarin dari Bina Teknik ya, kami namanya Direktorat Bina Teknik sudah melakukan survei dan identifikasi. Memang untuk dilakukannya lagi perlu ada penelitian lagi. Itu sepertinya yang memang akan dilakukan oleh BWS. Yang pertama tentu melakukan kajian master plan. Kajian master plan penanggulangan banjir ya. Nah, apa-apa saja. Yang pertama dari apakah tampungan sungai kita sudah cukup menampung ketika terjadi debit banjir tertentu. Nah, yang pertama kalau itu tidak bisa cukup menampung, dengan menambah tampungan, meninggikan atau melakukan penggalian di sepanjang sungai. Meninggikan atau penggalian? Meninggikan itu meninggikan tanggul ya. Tanggul. Kita sudah ada tanggul, meninggikan atau menggali sungai, tapi dengan batas tertentu karena kalau ngelebarin mungkin nggak Pak? Kalau secara teknis mungkin harus, tapi secara non teknis atau sosial sangat sulit sekali. Sangat sulit. Iya. Okay. Itu sangat sulit. Kedua, membuat tampungan sementara di hulu atau di hilir. Jadi ketika ada air hujan besar turun, ditampung sementara di sana. Kemudian ketika sudah hujannya atau debit airnya sudah surut, kemudian baru dialirkan. Entah itu di hulu atau di hilir, itu yang akan kita lakukan. Tapi berdasarkan nanti kajian yang akan kami lakukan. Kajian itu sudah selesai atau belum? Belum. Atau ongoing? Masih dalam kalau pengerjaan? Kemarin baru melaksanakan identifikasi awal. Rencana tahun depan kami ada master plan untuk penanggulangan banjir di 3 sungai utama. Yang berdekatan dengan, kita bicara dengan Denpasar dulu ya. Nah, yaitu Tukat Ayung, Tukat Badung, dan Tukat Mati. Ada 3 tukat. Tukat Ayung, Tukat Badung, dan Tukat Mati. Itu ya jadi sebenarnya concern sementara ini dulu. Walaupun di titik lain di seluruh Bali itu ada. Tapi yang paling signifikan terjadi banjir kemarin memang di 3 sungai tersebut. Kalau di antara 3 itu Pak, yang paling riskan banjir yang mana Pak? Di Tukat Badung dan Mati. Tukat Badung dan Mati, kenapa Pak? Itu karena sebenarnya itu memang daerah perkotaan ya. Jadi semua air itu masuk ke sana, kemudian daerah resapan juga sudah mulai berkurang. Dan air yang jatuh ke permukaan itu langsung masuk ke sungai, tidak masuk ke tanah. Kita masih bermasalah sama daerah resapan. Betul. Butuh daerah resapan. Daerah resapan. Tapi apa boleh buat karena memang sudah cukup besar ya sebenarnya. Padat ya. Sudah cukup padat maksud saya. Sehingga air yang turun itu langsung turun ke sungai, air hujan. Nah itu yang tantangan terbesarnya yang itu sebenarnya di Tukat Badung dan Tukat Mati itu. Ya, dan ini menjadi satu catatan tersendiri ya buat semeton yang ada di Tukat Badung dan Tukat Mati gitu ya Pak Gunawan ya. Betul. Jadi teman-teman yang ada di situ, para semeton yang ada di situ nih harus mulai melihat-lihat kondisi aliran sungai yang ada di situ. Dan yang paling penting adalah jangan buang sampah sembarangan ke sungai. Jadi kita harus mulai atasi masalah dari sumbernya, bukan begitu Pak ya? Betul. Nah, karena tadi 2 tukat ini menjadi 3 ya, tepatnya sama Ayung lagi 1 ya? Iya, karena Ayung dasnya besar, jadi penyumbang juga itu. Tapi untuk impact-nya atau imbasnya ada di Badung dan Mati. Oh, malah yang paling besar itu adalah Ayung, tapi impact-nya ini di 2 tukat ini? Iya, betul. Apa yang menyebabkan begitu Pak? Jadi sebenarnya das itu kan daerah aliran sungai ya. Sudah sendiri-sendiri, ada das Ayung sendiri, das Badung sendiri, das Mati sendiri. Tapi karena memang ada interkoneksi di bagian hulu, jadi air yang jatuh di das Ayung, kemudian masuk ke dalam saluran irigasi, bukan berarti
ada itunya ya, apa namanya, ada pintu yang masuk ya, tapi air yang jatuh ke sawah di Das Ayung, masuk ke saluran irigasi DI Mambal, itu sampai membawa ke Das Badung. Oke. Jadi memang area irigasinya ada di Das Badung, Iya, tapi iya. kemudian karena hujan yang kemarin cukup besar, air itu meluap dari salurannya. Oke. Itu yang menyebabkan kemudian terbawa ke Das Badung dan mensuplai air yang cukup signifikan. Kalau saya bilang itu signifikan menyumbang air di Das Badung. Das Badung sendiri dengan cukup menampung hanya di Das Badung, di Sungai Badung itu ya, tapi ketambahan air itu yang menjadi tambah besar. Nah, Itu, yang seperti itu. menjadi Jadi yang di Das Badung itu, maaf, Ya. nanti yang menerima ininya. terima limpahan semua ya Pak ya. limpahannya, iya. Oke, ini yang betul-betul harus menjadi perhatian buat kita semua ya Pak ya. Saya tertariknya menjadi begini Pak. Saya ada kepikiran sebuah pertanyaan, kalau seandainya limpahan air hujan ini tinggi, pengaruh nggak dengan sumber mata air atau sumber air yang ada di sepanjang das ini? Apakah ini akan tertutup sumber airnya atau malah beberapa sumber air kita ini hilang? Kalau memang ada kalanya ketika sumber air atau mata air terganggu, itu bisa jadi akan hilang. Ada beberapa titik ya, mata air yang hilang. Contohnya ketika ada di das-das lain ya, ketika ada terjadi banjir itu tersapu dan kemudian mungkin ada sedimen yang menutup di mata air tersebut, itu akan tertutup sebenarnya. Bisa jadi seperti itu, atau bahkan tidak terjadi apa-apa juga bisa jadi gitu. Dalam artian mata air tersebut tetap ada. Cuma untuk sumber air secara keseluruhan itu sebenarnya tidak terganggu sekali, dalam artian sumber air bersih ya. Sumber air bersih, kalau misalnya nanti di dalam sumur-sumur warga ya mungkin ada gangguan karena memang terkena banjir, atau sebenarnya nanti juga tidak terjadi apa-apa, cuma di bagian hilirnya yang kualitasnya mungkin akan terpengaruh. Berkurang kualitasnya ya, berkurang, iya. atau setidaknya ketika harus diambil oleh PDAM katakanlah untuk sumber air itu treatmentnya jadi lebih ada treatment, ada cost yang harusnya di-spend lebih ya. Betul, akan lebih banyak lah dari biasanya. Oke. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik Pak, karena kalau kita lihat sekarang BWS sendiri punya nggak data terkait dengan keberadaan mata air atau sumber air yang ada di Bali, dan bagaimana keadaan secara gambaran besarnya, apakah semua terawat dengan baik atau ada keadaan-keadaan tertentu yang memang ini butuh aktivasi kembali atau revitalisasi kembali sumber air mata air kita? Kalau sumber air di Bali, sumber air besar ya, mungkin kita juga kita ada datanya. Cuma nanti yang perlu kita klarifikasi lagi untuk mata air yang timbul, mungkin perlu kita cross check atau kita koordinasi dengan dinas lingkungan juga, apakah masih ada data titik-titik mata air yang tidak terganggu atau yang masih ada seperti itu. Kalau masalah sumber air besar seperti danau, kemudian embung, atau mata air atau sumber-sumber air yang kita bangun itu buatan untuk suplai air, atau seperti bendungan untuk suplai sumber air, kita ada datanya yang cukup qualified lah, terkualifikasi mengenai datanya tersebut. Iya, soalnya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali Pak, karena kalau enggak ketemu mata airnya nanti takutnya dari air mata Pak. Dalam artian ini ya, untuk suplai air bersih masyarakatnya. Betul Pak. Betul. Itu memang hal yang penting sekali. Kami juga dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebenarnya juga ada koneksi juga, atau ada kesamaan kepentingan untuk bagaimana caranya tetap mensuplai air untuk kebutuhan masyarakat di Bali pada umumnya, atau masyarakat yang di perkotaan yang cukup titik-titik yang cukup besar, katakanlah seperti di Denpasar, Bali, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Itu memang yang kita klasifikasi sebagai lokasi atau titik yang cukup daerah Sarbagita Pak ya. Sarbagita yang cukup besar, baik dari penduduk maupun kebutuhan
kebutuhan air. Airnya. Itu yang kalau kami dari BWS itu melihat area Sarbagita ini berarti kan Bali Selatan ya. Itu memang yang cukup besar kebutuhannya karena memang masyarakatnya dan memang adalah daerah perkotaan. Seperti itu yang jadi concern kami untuk bagaimana kalau mensuplai air. Terkait dengan keberadaan tadi Bapak saya dengar menyinggung danau. Keberadaan danau kita di Bali gimana sih Pak? Oh ya, kan ada 4 danau, 1 embung nih kalau tidak salah. Ya, saya tahu. Embung sebenarnya ada beberapa juga. Ada beberapa juga. Ya, Danau Batur, kemudian Buyan, Beratan, Tamblingan gitu ya. Itu kalau dari segi kemarin kami mengikuti dari Badan Riset Daerah Berida itu memang di Batur itu memang sumber air besar, cuma memang kualitasnya memang yang saat ini sudah mulai mungkin ada penurunan ya. Iya, kalau kami kemarin melihat mengikuti ya dari kajian-kajian oleh Berida dan kami ikut terlibat juga dalam pembahasan-pembahasan itu memang Danau Batur itu danau penting yang harus memang kita pertahankan, kita selamatkan dari kualitas dan maupun kuantitas dan juga dari okupansi di sempadan Danau Batur tersebut. Itu nah. BWS sudah buat area sempadan danau kajian ini, sempadannya dan sudah ditetapkan oleh Menteri PU 2023 atau 2024 saya lupa itu Kemen PU untuk sempadan Danau Batur. Nah itu dan sempadannya yang harus dijaga supaya tidak ada okupansi pembangunan yang dapat memperkecil badan danau. Badan danau itu, Iya. Ini menjadi satu yang menarik Pak, karena kalau kita ngomongin Batur ini kan perkembangan daerah geopark ini kan menjadi sesuatu yang sangat seksi sekali hari ini, Pak. Apalagi di Bali ya, Pak. Apalagi di Bali. Mungkin gitu kalau kita bicara di luar Bali, danau itu bukan sebagai daerah wisata yang benar-benar wisata. Tapi kalau di Bali, pinggiran mata air itu atau sumber air itu sangat seksi sekali dibilang tadi. Betul, karena kalau kita melihat hari ini Pak, ada value yang tinggi di situ. Dan ini menjadi satu hal kekhawatiran kita juga, sehingga kita ingin tahu nih, BWS punya treatment khusus nggak buat Danau Batur nanti ini Pak? Ya, ini sedang kami lakukan untuk sempadan itu tetap harus kita jaga. Walaupun sudah ada Capman-nya, Capman PUPR untuk sempadan Danau Batur itu kita harus tetap jaga, tapi kami butuh bantuan juga dari stakeholder lain, katakanlah dari Pemda di kabupaten masuknya itu Bangli ya, Bangli. Kemudian juga dari dinas-dinas lingkungan hidup, kemudian juga dari dinas pariwisata, dinas perizinan. Tentu kita harus bekerja sama bagaimana caranya menjaga supaya sempadan Danau Batur itu tidak diokupansi secara liar. Ya, harus ada batasan bukan diokupansi, tapi untuk melakukan usaha di sempadan itu tentu harus ada prosesnya. Ada prosedur yang harus dipenuhi. Kami ada namanya prosedur perizinan sumber daya air. Prosedur perizinan sumber daya air betul, itu sejauh mana Pak? Jadi sempadan itu sebenarnya bukan hal yang haram untuk dilakukan pembangunan atau kita melakukan sesuatu di sempadan itu. Boleh melakukan sesuatu di sana itu tentu dengan adanya perizinan. Ada izinan, ada etika, aturan tertentu yang harus dipenuhi gitu kira-kira Pak ya. Sempadan danau, sempadan sungai itu sebenarnya ada sempadan danau dan sempadan sungai. Kalau sempadan danau berapa meter sih Pak? Sempadan danau ternyata cukup panjang. Jadi berdasarkan Kemen PU itu sempadan danau itu sekitar 50 meter dari 50 meter. Betul, dari muka air tertinggi danau tersebut. Jadi danau itu kan naik turun ya, muka airnya. Nah, 50 meter dari muka air tertinggi yang pernah terjadi di situ. Wah, ini 50 meter ke darat. Agak panjang itu sebenarnya. Kayaknya bakal jadi PR serius ini. Boleh dimiliki, tapi untuk pembangunan mohon mengajukan izin ke Direktorat Jenderal SDA. Berarti paling tidak itu harus ada apa istilahnya keberimbangan. Betul. Ada batasan yang kemudian dibuatkan sejauh mana ini boleh dieksploitasi, kalau boleh saya bilang begitu ya. Betul Pak. Jadi sejauh mana itu sempadan itu boleh dipakai. Betul. Gitu. Ya, untuk pariwisata boleh untuk pariwisata, untuk ke fasilitas umum boleh, untuk pribadi, tapi tentu dengan izin dengan izin tertentu. Nah ini akan menjadi catatan menarik nih Pak untuk masyarakat kita di Wingkang Ranu ini ke depan, sehingga ini bisa menjadi sebuah kawasan yang dikelola dengan bijaksana, kurang lebih begitu ya Pak ya. Kalau sempadan sungai berapa meter Pak? Nah sempadan sungai itu bervariasi. Jadi kalau di Tukat Badung itu kan sebenarnya area perkotaan. Area perkotaan ada Sungai Bertanggul,
ada yang tidak bertanggul. Oke. Kalau di Tukak Badung itu rata-rata bertanggul. Rata-rata bertanggul. Jadi sempadan yang boleh dipakai itu sekitar 3 meter dari 3 meter. tanggul sungai. Dari tanggul sungai. Betul. Kalau yang lagi satu? Kalau yang Artinya yang tidak bertanggul? Yang tidak bertanggul itu ada kriterianya lagi. Oh, ada kriteria lagi ya, jika Pak? kedalamannya itu kurang dari 5 meter, itu panjang atau sempadan itu menjadi 10 meter. 10 meter. Iya. Dan ada kriterianya lagi nanti ketika lebih dalam lagi, sempadan juga lebih panjang lagi. Oke. Gitu. Ini kayaknya saya perlu belajar juga nih. Ada kok ini. Ada nggak gini, Pak? Kalau buat kita masyarakat awam kan pasti nggak tahu detail ya. Iya. Ada nggak akses di website atau apa yang ada website. BWS punya Ada mungkin bisa website. disampaikan buat teman-teman yang nanti akan nonton? Saya coba mengingat-ingat lagi Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air, SIM-SDA. SIM-SDA. Iya, SIM-SDA. Jadi oke. untuk surat izin, jadi untuk sistem informasi untuk perizinan sumber daya air juga bisa akses Bisa di situ. website tersebut. Iya. Ada aturannya dan kemudian ada di sana tuh tahapan-tahapannya ada. Nah, ini menjadi Dan itu catatan bukan penting. izinnya di balai ya, Bukan di balai, itu di kemana? Kementerian PU. Oh, langsung direct ke pusat. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, untuk mengurus izin penggunaan sempadan itu, Iya. surat izin penggunaan sumber daya air itu langsung ke Kementerian PU di Direktorat Jenderal SDA. Oh, gitu. Jadi bukan ke BWS. BWS hanya nanti ketika izinnya melalui website ke Direktorat Jenderal SDA, Direktorat Jenderal SDA akan mengajukan atau jika dibutuhkan untuk mengajukan rekomendasi teknis ke BWS. Nah, nanti kami yang melakukan survei. Berarti visitasi Betul. lapangannya baru ke BWS Betul, gitu ke ya. BWS, iya. Oke. Dan itu cukup cepat, jadi tidak ada lagi sekarang biaya di sana. Silahkan bisa langsung mengakses dan secara online semua. Semua Online, iya. Jadi tidak ada biaya yang dibutuhkan untuk perizinan pemanfaatan sumber daya air. Tidak ada. Oke, ini informasi penting sekali. Pak, saya ingin tahu nih, dari sekian skala prioritas program yang BWS punya, program apa yang paling vital yang sekarang sedang dikerjakan oleh BWS dan kenapa harus itu? Untuk apa nih? Ada 3 aspek kita di sana. Oke, Konservasi, pendayagunaan, ada pengendalian daya rusak. Saya dari konservasi dulu deh, Pak. Konservasi sumber daya air itu kita melakukan pembangunan bendungan. Di? Saat ini sudah selesai tugas kami di pembangunan bendungan Tamblang, Titap, Sidan. Tamblang, Titap, Sidan. Iya. Oke. Di Buleleng dan di Sidan di Gianyar. Ya. Itu sudah, tapi masih ada program lain dan masih dalam tahap studi. Oke. Itu yang masih kami kaji. Untuk lokasinya nanti mungkin tidak perlu. Bendungan itu mau dialokasikan untuk apa sih, Pak? Untuk konservasi atau untuk pemanfaatan, untuk konservasi, perlindungan sumber air, untuk dimanfaatkan irigasi dan air baku, sekaligus kalau memang dibutuhkan untuk pengendalian daya rusak. Oh, berarti banjir. Iya. Kalau paling dominan memang saat ini bendungan yang ada di Bali, kita masih untuk penggunaan sumber daya airnya. Pemanfaatan sumber daya air, air baku dan irigasi. Apakah suatu saat itu akan dikomersialisasi, Pak? Sampai saat ini, apa nih komersialisasi untuk artinya listrik mungkin mau dipakai pembangkit listrik tenaga air, mau dipakai mungkin pariwisata atau apa? Gitu. Untuk secara pendelegasian kewenangannya mungkin masih di pusat ya. Pusat. Tapi nggak menutup kemungkinan itu untuk katakanlah untuk komersil dimanfaatkan listriknya, kemudian dimanfaatkan air bakunya, tapi bukan dalam hal komersial, benar-benar untuk mencari keuntungan tidak. Tapi setidaknya untuk mengoperasikan pemanfaatan itu sendiri. Ya? Oke. Berarti dia menghidupi dirinya. Betul, begitu ya. Betul. Kalau yang kedua tadi itu Pak, selain konservasi dan pendayagunaan, satu lagi pengendalian daya rusak. Kalau yang pendayagunaan apa nih yang jadi? Ya tadi itu, yang pendayagunaan untuk air baku. Air baku. Ya, untuk air minum, air baku dan irigasi. Tapi yang paling utama untuk di Bali ini untuk air baku memang. Air baku. Ya, sedang butuhnya untuk suplai air baku baik di seluruh. Bali itu kekurangan suplai air baku atau sudah terpenuhi sebenarnya? Masih kurang. Masih kurang. Ya. Kenapa Pak? Ya karena memang cukup signifikan ininya ya. Air baku kemajuan
ininya kebutuhannya. kebutuhan. Itu gara-gara industri pariwisata atau apa? Karena kompleks ya. Jadi kita memandang Bali itu sangat vital sekali. Ya. Dari hal pariwisata terutama, kemudian untuk perkotaannya juga. Ya. Dan memang yang paling dasar itu untuk rumah tangga. Untuk rumah tangga juga, ya. Semuanya itu sebenarnya sangat penting. Jika diproyeksikan sampai 2034 itu cukup banyak yang harus kita penuhi untuk berarti suplai kan air bakunya. Boleh saya sebutkan ini menjadi penting korelasinya ketika air baku ini dibutuhkan dengan sumber air atau mata air yang harus bertumbuh nih Pak. Iya. Ini relevan nggak antara sumber mata air yang tersedia atau mata air yang ada saat ini dengan kebutuhan sumber air baku ini? Tentu kalau tidak ada perlakuan dalam artian ini apa adanya cukup. Oke. Tapi kita harus melakukan perlakuan spesial lah katakanlah itu, katakanlah membuat tampungan seperti di Bendungan Sidan itu saat ini kita akan melakukan pemanfaatan untuk Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Nah itu harus dibangun fasilitas atau infrastruktur untuk mengalirkan air dari Bendungan Sidan ke 3 kabupaten tersebut. Itu yang perlakuan yang harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan kurang. Iya. Besar itu. Tapi dimungkinkan nggak Pak menciptakan sumber mata air baru? Nah, kan kadang-kadang kalau pikiran akal saya boleh nggak kalau ini ada mata air, sumber air, gimana kalau kita ciptakan sumber mata air baru? Itu misalnya. Mungkin nggak itu ada Pak treatmentnya dari BWS? Kalau treatment dari BWS, paling kita hanya pembangunan bendungan atau embung. Oke, berarti itu mungkin di stakeholder yang lain ya yang punya. Kalau untuk sumber baru dari bawah misalnya gitu, atau sumber air dari perut bumi, nah itu mungkin dari stakeholder lain. Kami hanya bisa memanfaatkan air perlakuan dari air permukaan. Oh, air permukaan saja. Iya, kalau BWS itu hanya air permukaan saja. Oke. Ini nih kita menjadi sesuatu yang menarik Pak, karena saya takut juga nih kalau sekarang isu global itu kan sekarang krisis air Pak. Nah saya menjadi bingung juga, satu sisi air baku kita masih kurang, di sisi lain air banjirnya yang bertambah. Ya, itu namanya pengelolaan sumber daya air yang tantangan kita Pak. Nah kan ini menjadi sesuatu Pak. Iya. Kalau air tidak ditampung dulu besar sekali di bawah kan? Ya berarti kan manajemen air ini menjadi penting Pak. Betul. Nah terus kalau kita lihat dari sisi manajemen air ini, apakah ada treatment khusus yang akan dilakukan oleh BWS untuk memanajemen air ini sehingga ini semua menjadi manfaat? Karena kan kalau kita lihat beberapa yang saya perhatikan, air ini kan lewat aja terus sampai airnya di laut terbuang gitu. Nah ini gimana Pak? Biar semua di setiap segmennya dia termanfaatkan dengan baik. Ya ini Pak, ini yang PR juga satu lagi treatment buat kita untuk bagaimana caranya supaya ketika hujan besar terjadi, air tidak langsung turun. Tidak turun langsung ke bawah? Ke bawah. Nah ini yang perlu. Tadi saya sampaikan tadi perlu ada tampungan-tampungan sementara, baik di hulu ataupun di hilir. Katakanlah di hulu nanti menjadi bendungan atau menjadi embung-embung buatan. Kita ada embung yang pernah kita bangun itu ada embung Telaga Waje, kemudian ada lagi embung Unde yang sudah dibangun tapi perlu dimanfaatkan untuk di bawahnya, dan juga mungkin untuk pengendalian daya rusak seperti tadi saya sampaikan di Tukat Badung atau Tukat Mati. Sepertinya perlu dibuat kantong-kantong parkir air sementara. Oh, kantong parkir air ya. Berarti nggak kendaraan aja yang perlu diparkir, air juga perlu. Betul. Kantong parkir sementara air itu jangan sampai ketika hujan terjadi banjir, jadi kita tampung sementara dulu. Itu cuma PR-nya untuk ditampung sementara dulu. Ketika air sudah mulai surut baru kita lepas lagi. Itu sudah ada risetnya atau belum Pak? Ya sudah ada isunya sudah ada. Cuma yang menjadi kendala adalah tentu kalau di daerah hilir di mana lokasi dan perlu adanya pembebasan yang cukup besar. Signifikan sekali. Makanya untuk parkir air itu kan nggak cuma sedikit ya luasannya. Normalnya itu yang sulit itu. Kalau seandainya itu dibuat Pak,
kita berandai-andai dulu deh, walaupun isunya kan sudah nih, risetnya belum, kita boleh dah bermimpi dulu kan gitu. Iya, betul. Kalau kita kemudian bermimpi, ada parkir air di wilayah Tukat Mati dan Tukat Badung ini, itu perlu lahan berapa hektar sih Pak? Oh, tergantung ke ini Pak, tergantung analisa ini ya, curah hujan dan debit banjirnya ya. Kira-kira kalau kayak kemarin nih curah hujannya, sampai 10 hektar atau lebih? Mungkin lebih Pak. Lebih dari 10 hektar. Kalau Sidan itu berapa hektar Pak? Sidan berapa ya? Cukup besar juga, tapi kan dia di atas, jadi tidak terlalu apa namanya ya? Tidak terlalu mengganggu. Tidak terlalu mengganggu. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu itu kalau dari harga mungkin relatif ya. Iya, tapi jadi kalau itu mengganggu kantong Pak. Iya kan? Iya, betul. Karena kan daerahnya ini sudah daerah Bali Tengah ya saya sebutnya. Betul. Dengan harga yang cukup signifikan pastinya tanah di situ. Makanya kalau di bagian itu cukup Signifikan. sekali. Karena sebenarnya butuh. Iya, butuh. Bahkan dulu memang kita pernah melakukan kajian. Ya. Ada ya beberapa titik yang dibutuhkan di sana, tapi memang karena cukup padat sekali di bagian hilir, terutama di Badung dan Denpasar ya. Tapi mungkin nggak boleh begini Pak, kalau seandainya dalam volume yang besar tidak mampu dibuat, ini dipecah dalam volume kecil mungkin nggak? Oh, mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Iya, tapi jadi banyak ya. Jadi banyak. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa. Ya siapa tahu Ya nanti kita perlu kaji mana yang lebih negatifnya lebih sedikit, tapi positifnya lebih banyak. Iya, itu yang perlu kita. Oke, kita doakanlah. Pokoknya BWS bisa memberikan kontribusi karena kita butuh Pak hari ini terkait dengan tata kelola manajemen air itu, dan yang paling penting ini Pak terkait dengan early warning system ini. Oh iya, nah, ini betul, kan betul. Ini menjadi satu akselerasi yang dibutuhkan Bali nih. Biar nggak nanti tidur tengah malam tiba-tiba air banjir nggak ada peringatan, kitanya yang hanyut nih Pak. Ini kan masalah juga nih gitu. Betul. Terkait dengan early warning ya. Early warning system atau peringatan dini. Peringatan dini. Sebenarnya peringatan dini itu kalau kita melihat sudah ada sejak zaman dulu ya, tapi secara tradisional kan ya. Secara turun-temurun dari atas, dari hulu memberikan, kalau dulu di Jawa itu kentongan, kalau di sini juga sama, mungkin sama kulkul ya. Pak. Kalau dulu itu begitu. Kulkul disampaikan itu melalui peringatan melalui kulkul itu kan, kentongan. Betul. Itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi untuk agar lebih cepat dan real time memang perlu adanya pemasangan atau instalasi early warning system di hulu, di tengah maupun di hilir. Nah, itu yang tahun depan kita juga ada program untuk instalasi untuk early warning system dari curah hujan, ketinggian muka air, dan peringatan di hilirnya. Cuma yang menjadi PR nanti juga ketika itu sudah kita lakukan, perlu adanya sosialisasi ke masyarakat dan bagaimana ketika sudah ada early warning system, apa yang harus dilakukan, itu yang penting. Bencananya ya. Mitigasinya yang penting. Mitigasi, betul. Ya, kalau peralatan early warning system kita masih sebenarnya sudah ada, tapi untuk kebutuhan supply data saja. Data statistik kami. Tapi untuk sebagai mitigasi, nah ini yang perlu. Belum ya selama ini. Ini yang memang sekarang kita melihat sudah sangat penting sekali. Bahkan sebenarnya sudah harus disampaikan dulu ya, artinya sudah harus ada ya. Kami juga sudah bicara dengan BPBD Provinsi, bagaimana caranya untuk bisa kita instalasi dan bagaimana caranya untuk melakukan mitigasi. Itu penting itu. Harapan saya ini biar semoga Pak, biar dipercepat. Karena kan masyarakat butuh nih Pak. Ya. Semua sedang was-was juga. Sekarang saya tanya sama beberapa orang tua, ya kalau udah banjir, kemudian hujan lebat saja mereka sudah berpikir. Dan ini kan menjadi kekhawatiran yang mungkin saja akan menjadi berdampak menggulung begitu, dan akhirnya ini menjadi akumulasi dari kekhawatiran masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Bali. Nah, kira-kira Pak, tahun depan itu di periode awal, semester awal atau semester akhir ini kira-kira realisasinya? Mungkin di akhir kayaknya ya. Di akhir 2026. Masih lama juga ya. Iya, tapi nanti kita perlu ada juga, kemarin seperti yang kami sampaikan di BPBD, beliau juga menyampaikan kepada kami, Kalaksa BPBD, sepertinya memang untuk early warning system skala kecil, yang sederhana perlu kita lakukan terlebih dahulu. Dalam artian kalau kami kan melihatnya dari segi curah hujan, kemudian tinggi muka air, sekaligus untuk early warning system secara keseluruhan, tapi untuk skala kecil mungkin perlu juga kita adakan terlebih dahulu. Iya. Karena keselamatan Betul. nyawa itu ada yang di situ. utama.
Ini menjadi PR kita Itu bersama, yang utama, Pak. betul. Oke, Pak Kepala, saya ingin mendapatkan sebuah visi dari seorang kepala BWS nih untuk kemudian memanajemen pengelolaan wilayah sungai di Bali ini. Menurut Bapak, yang paling penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali saat ini itu apa, Pak? Yang paling penting, yang terutama ya untuk pengelolaan sumber daya air ini, keterlibatan atau awareness atau kepedulian masyarakat terhadap sumber air itu yang sebenarnya utama. Awareness, Pak. Awareness. Masih kurang, Pak? Kita masih sebenarnya Atau sangat jauh, Pak? enggak, kurang. Masih kurang. Iya. Artinya belum jauh ya? Belum jauh. Kepedulian terhadap sumber, Iya. terhadap kalau pendaya gunaan saya pikir semua butuh ya. Untuk pengendalian daya rusak, artinya kita sama-sama melakukan atau peduli terhadap sumber air itu yang utama. Oke. Jadi pemerintah tetap bekerja dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tanpa didukung oleh masyarakat tentu sama saja nanti. Berarti sinergitas dari semua stakeholder ini menjadi penting hari ini, Pak ya? Betul sekali. Sebagai nak Bali kalau bahasa saya. Oh. Jadi kan ada kemudian, kan sering sekali stigma muncul, Pak. Ini pemerintah, ini masyarakat, ini siapa gitu. Kayaknya menjadi penting kalau kita kemudian bekerja sebagai, kita masyarakat Bali yang bekerja di pemerintah, masyarakat Bali yang ada di publik hari ini, dan masyarakat Bali yang entah ada di mana lagi untuk sinergi. Betul, memang sepertinya seperti itu ya. Artinya pemerintah dan masyarakat tetap harus bersinergi untuk pengelolaan sumber daya air. Wow, baik. Makasih Pak Kepala BWS. Terima kasih waktunya. Saya minta pesan-pesannya Pak untuk seluruh masyarakat Bali yang sedang menonton hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan kita bisa bersinergi. Silakan Pak. Ya, Semeton pada masyarakat Bali, untuk pengelolaan sumber daya air kita semua harus berjalan bersama, pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga air agar air bisa dimanfaatkan, pengelolaan juga bisa dilakukan secara optimal, dan daya rusak air bisa diminimalisir agar kehidupan di Bali akan semakin baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kepala BWS. Terima kasih waktunya, dan seluruh masyarakat Bali, Krama Bali, kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Ada sudut lain yang selalu tidak bisa kita lihat kalau kita tidak masuk ke sudut-sudut itu untuk kemudian sama-sama melihat berbagai sudut yang hadir di antara kita. Saya Eka Mahardika undur diri, kita jumpa di sudut lain di episode berikutnya.